Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada saat ini kita akan melakukan pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Amin. Nah, sekarang kita melihat apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Pastikan kalian bersama kedua orang tua kalian supaya pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita melakukan gerakan terlebih dahulu supaya badan kita fokus menerima pembelajaran hari ini. Nah, tadi sudah kita lakukan gerakan-gerakan tubuh kita. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Pastinya sudah dong. Nah, tema kita pada saat ini yaitu bertema tentang cita-citaku. Tahap-tahap yang kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama kita lakukan yaitu kegiatan mengamati. Yang kedua yaitu menanya. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan, yang keempat yaitu mengkomunikasikan. Nah, sebelum kita memulai lagi, mari kita bernyanyi yaitu cicak cicak di dinding. Mari kita bernyanyi.
Nah, setelah tadi kita mendengarkan lagu Cicak-Cicak di Dinding, mari kita mendeskripsikan apa sih pengertian tentang metamorfosis. Nah, secara umum pengertian metamorfosis adalah proses perkembangan secara biologis yang dialami oleh makhluk hidup dan terjadinya implikasi perubahan fisik dari lahir hingga dewasa. Metamorfosis itu dibagi oleh dua loh anak-anak, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan.
Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Nah, kenapa sih dibedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Penjelasannya yaitu metamorfosis sempurna dibagi atas 4 tahap. Nah, di sini saya akan mengambil satu hewan yaitu nyamuk, di mana metamorfosisnya yang pertama yaitu telur, yang kedua yaitu jentik-jentik, pupa, dan nyamuk. Nah, setelah nyamuk akan kembali lagi bertelur dan kembali lagi menjadi jentik-jentik dan pupa dan nyamuk. Dan seperti itulah seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini siklus dari nyamuk. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna yang dibagi atas 3, di mana saya akan ambil hewan ayam, di mana yang pertama yaitu telur, anak ayam, dan ayam dewasa. Dan ayam dewasa ini akan kembali bertelur menjadi anak ayam dan ayam dewasa. Kira-kira seperti inilah siklus dari ayam. Nah, tadi kita sudah membahas tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini saya akan ambil lagi hewan kupu-kupu, di mana metamorfosisnya yaitu telur, ulat, kepompong, dan menjadilah kupu-kupu dewasa. Kira-kira seperti inilah gambar dari siklus kupu-kupu. Oke. Nah, yang kedua yaitu siklus metamorfosis tidak sempurna yang dibagi menjadi 3. Nah, yang tadi saya sudah mengambil dari hewan ayam, dan ini akan saya bahas tentang metamorfosis capung. Ternyata metamorfosis capung itu juga tidak sempurna. Mengapa dikatakan metamorfosis tidak sempurna? Ayo kita lihat. Nah, di sini metamorfosis tidak sempurna dari capung yaitu terdiri dari yang pertama telur, nimfa, dan menjadilah capung dewasa. Nah, capung dewasa ini akan menjadi telur kembali, selanjutnya menjadi nimfa, menjadi capung kembali. Nah, seperti ini kira-kira dari siklus capung. Nah, tugas kita pada saat ini yaitu tentang hewan-hewan apa saja sih yang metamorfosisnya sempurna dan tidak sempurna. Nah, anak-anak jangan lupa dikerjakan ya bersama orang tua juga.
Nah, sekian dari penjelasan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Dadah.